Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Widianti, dengan NIM 1808105 dan bersama kawan saya Sutrisno dengan nomor NIM 1808156. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Optimasi dan Promosi Toko di Marketplace. Selamat menyimak. Pengertian algoritma. Algoritma yaitu urutan logis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sedangkan algoritma marketplace yaitu sebuah sistem pencarian produk yang ada di marketplace itu sendiri. Nah, di sini ada algoritma Shopee. Agar produk tampil di halaman pencarian, yang pertama yaitu iklan Shopee dengan kata kunci plus toko. Yang kedua, status toko, yaitu reseller atau bukan. Yang ketiga, jumlah review ulasan pembeli. Yang keempat, rating produk dari pembeli. Kelima, jumlah barang terjual. Yang keenam, judul mengandung kata kunci. Yang ketujuh, hashtag di deskripsi. Sedangkan algoritma Tokopedia agar produk tampil dalam halaman pencarian, yang pertama iklan headline dan pay per click. Yang kedua status toko, power merchant atau bukan. Yang ketiga jumlah review. Yang keempat rating produk dari pembeli. Kelima jumlah barang terjual. Yang keenam judul mengandung kata kunci. Yang ketujuh hashtag di deskripsi. Algoritma Lazada agar produk tampil di halaman pencarian, yang pertama iklan produk sponsor atau iklan pencarian atau afiliasi. Yang kedua status toko, last mall atau master account atau bukan. Yang ketiga rating operasional toko, pencarian positif seller, pengiriman tepat waktu, response chat. Yang keempat jumlah review ulasan pembeli. Kelima rating pembeli dan produk. Yang keenam judul mengandung kata kunci. Yang ketujuh fitur naikkan produk, seller pick. Strategi optimasi gambar produk. Yang pertama gambar produk saja. Yang kedua gambar produk plus model. Yang ketiga gambar produk plus fitur manfaat. Yang keempat gambar produk plus additional value. Yang kelima gambar produk plus testimoni. Strategi optimasi judul. Yang pertama buying keyword atau judul jual diskon, free ongkir, dan bisa COD. Yang kedua brand keyword, Kratika, berkosmetik, Wardah, Pons. Yang ketiga produk keyword seperti sepatu wanita, lightening, facial, serum. Yang keempat benefit keyword, yaitu pencerah wajah, mendongkrak percaya diri, penurun panas anak. Yang kelima add value keyword, yaitu berstandar BPOM dan halal MUI. Yang keenam abundant keyword, yaitu tempatnya di Depok, Bandung, Jakarta, dan lainnya. Yang ketujuh typo keyword, jadi tas lempang, skincare. Nah, contoh judul produk yaitu fashion skincare revitalizing serum pencerah wajah, alami, BPOM, aman, ibu hamil, gratis ongkir, dan bisa COD. Judul tersebut yaitu ada brand keyword, product keyword, benefit keyword, additional value keyword, dan additional keyword.
Nah, selanjutnya yaitu strategi optimasi deskripsi. Yang pertama, urgency dan scarcity, di mana order sekarang atau tidak sama sekali. Yang kedua, additional value, izin sertifikasi. Yang tadi seperti BPOM, MUI, dan Dinkes. Yang ketiga, detail produk. Jelaskan benefit produk tersebut apa saja, fiturnya dan size-nya seperti apa. Yang keempat, tata cara penggunaan. Penggunaannya mudah, seperti tinggal oleskan ke bagian kulit yang terkena luka atau lainnya. Testimonial, bisa teks atau gambar. Pleasure, mau tampil beda, mau cantik alami tanpa efek samping, gunakan saja produk ini. Hashtag produk keyword, seperti hashtag pencerah kulit, hashtag sehat alami, atau hashtag lightening serum atau yang lainnya. Strategi optimasi produk. Produk penetrasi, produk lead untuk menarik pelanggan. Produk grosir, yaitu produk dengan untung 30%, dan produk profitable, produk dengan untung 50-100%. Bagaimana menetapkan harga produk? Yang pertama, harga coret. Yang kedua, grosir. Yang ketiga, bundling. Keempat, gratis ongkir. Yang kelima, cashback. Keenam, gratis produk. 7, bayar di tempat. Dan ke-8, biaya layanan marketplace 1-9%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Widianti. Persilahkan. Oke, selanjutnya saya Widianti akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu tentang strategi harga produk. Ada 7 strategi. Yang pertama, 10 produk penetrasi, marginnya itu 10%. Kemudian yang kedua, 10 produk markup, marginnya 20%. Yang ketiga, 10 produk markup, marginnya 30%. Yang keempat, 10 produk markup 40% plus cashback 5%. Yang kelima, 20 produk markup 50% plus cashback 10%. Yang keenam, 20 produk markup 75% plus free ongkir maksimal 10% profit. Yang ketujuh, 10 produk markup 100% plus free ongkir maksimal 20% profit plus produk yang nilainya 10% profit. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada teknik closing di marketplace. Nah, yang pertama itu harus ramah terhadap customer. Nanti panggil customer sesuai dengan namanya atau panggilan Kak atau sis, dan menambahkan emoticon positif. Kemudian yang kedua, tanggap terhadap masalah customer. Nanti itu memberikan informasi sedetail mungkin dan memberikan solusi. Kemudian yang ketiga, siapkan template pertanyaan seperti pertanyaan umum, ready atau tidak, pengiriman kapan, atau estimasi sampai rumah berapa lama, bisa COD enggak, atau ada voucher di diskon gitu. Kemudian selanjutnya strategi promosi di marketplace. Yang pertama, strategi meningkatkan kunjungan. Ada Shopee ya. Nah, gunakan bingkai produk dengan warna yang menarik, nanti itu di aplikasi Shopee. Kemudian nanti di setting voucher, ikuti toko dan produk pilihan. Kemudian selanjutnya posting dan feed produk minimal 9 produk setiap harinya. Kemudian nanti share link ke sosial media, terus gunakan live streaming. Kemudian yang terakhir, gunakan fitur naikkan produk setiap 4 jam sekali. Kemudian yang kedua ada aplikasi Tokopedia. Yang pertama yaitu nanti gunakan bingkai produk dengan warna yang menarik. Kemudian yang kedua, setting 5 produk unggulan. Yang ketiga, posting dan feed produk minimal 9 produk setiap hari. Selanjutnya, share link ke sosial media. Dan yang kelima, aktifkan ekspedisi COD atau si cepat. Nah, kemudian yang ketiga, di aplikasi Lazada.
Nah, untuk meningkatkan kunjungan di aplikasi Lazada itu caranya gunakan bingkai produk dengan warna yang menarik, kemudian setting voucher store follower, kemudian posting dan feed produk minimal 9 produk setiap hari, kemudian nanti share link ke sosial media, gunakan live streaming Lazada dan gunakan fitur seller pick produk. Kemudian yang kedua, strategi meningkatkan pembelian. Nah, bagaimana strateginya kalau di aplikasi Shopee? Nanti yang pertama itu setting promo toko bulanan setiap hari. Selanjutnya setting voucher diskon atau cashback pembelian produk, setting flash sale, kemudian setting paket grosir untuk pembelian produk lebih dari satu. Kemudian juga mengikuti promo yang diikuti Shopee seperti flash sale, promo event, dan lain-lain. Nah, untuk di aplikasi Tokopedia, strategi untuk meningkatkan pembeliannya itu gunakan promo produk di rilisan spesial, kemudian setting voucher diskon atau cashback pembelian produk, setting flash sale, kemudian setting paket grosir untuk pembelian produk lebih dari satu. Dan yang terakhir, mengikuti promo yang diikuti Tokopedia seperti flash sale, promo event, dan lain-lain. Nah, untuk di aplikasi Lazada, itu strateginya yang pertama setting seller voucher, kemudian setting flexi combo, beli X dapat Y, kemudian setting badal produk, setting free shipping, mengikuti promo yang dilakukan Lazada seperti grand event 11.11 atau 12.12 atau flash sale lainnya. Nah, yang ketiga itu strategi menggunakan iklan. Ada tujuan beriklan diantaranya yaitu produk penetrasi, contohnya produk grosiran. Nah, produk grosiran ini untuk meningkatkan kunjungan toko. Kemudian tujuan yang kedua yaitu produk best seller, contohnya sudah ada penjualan dan review produk untuk meningkatkan penjualan. Nah, tujuan yang ketiga yaitu produk baru atau cari penjualannya. Dan yang terakhir semua jenis produk, contohnya setting voucher follower untuk meningkatkan follower toko. Nah, ada juga yang kedua itu persiapan beriklannya. Seperti kita mempersiapkan judul, gambar video, deskripsi, hashtag yang relevan, kemudian gambar produk di bingkai, voucher dan promosi toko sudah disetting, budget iklan minimal 14 hari, stok produk harus siap, dan template-nya juga harus pas respon gitu. Kemudian selanjutnya strategi iklan di marketplace. Ada yang pertama itu strategi branding. Nah, yang pertama nanti itu pilih produk yang ingin di branding, tes potensi pasar. Kemudian gunakan kata kunci produk terkenal. Terus yang kedua strategi dominating. Nah, upload 5-10 produk serupa dengan foto berbeda dengan judul berbeda pula. Kemudian nanti gunakan 2-5 kata kunci yang pencariannya banyak tampil di dashboard MP Marketplace. Kemudian yang ketiga strategi beriklan branding, yaitu pilih minimal 10-20 produk dengan ulasan yang banyak dan bagus. Kemudian tembak 3-5 kata kunci judul produk, misal masker, kain hijab, dan lain-lainnya gitu. Nah, saatnya mengevaluasi iklan. Ada 5 yang harus dievaluasi. Itu yang pertama, temukan winning produk. Yang kedua, temukan winning time. Yang ketiga, produk profit minimal 50% atau minimal 25.000. Yang keempat, scale up hanya pada winning produk dan winning time. Yang kelima, ulangi step sampai target tercapai. Nah, mari kita simpulkan. Jadi kesimpulannya itu, mulailah beriklan untuk branding dan dominating. Lakukan iklan conversation pada 5 produk yang paling banyak penjualannya, reviewnya, ratingnya. Kemudian tembak kata kunci sesuai produk relevan dengan tipe pencocokan atau pencarian spesifik. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.